أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وذرياته وآل بيته وصحبه أجمعين جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى أرواح جميع أهل القبور أهل لا إله إلا الله من لدن سيدنا آدم إلى يوم القيامة وإلى أرواح جميع أساتذتنا ومعلمين ومعلمي معلمينا ونوصصا إلى روح مربي أرواحنا والشيخ مشايخنا أن الشيخ المحمد شفيع هذامي من محمد صالح رائدي وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وجميع من سبقونا بالإيمان والممات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين غير المغضوب عليهم. Kita absen dulu ya. Muhammadiyah Al-Akam, Muhammad Iqbal, Khairul Umam. Apa? Ini dia Sahibul Ma, Nurul Hikam, Fajar Maulana, Ahmad Zidan, Afwan belum datang, OTW ala tariq atau ala tariqah. Ala tariqah ada sufi dia. Ahmad Nurain, Maulana Riyas, Adlu Syahda, Muhammad Akyas, Dimyati Ratu, Sayyid Muhammad Jibril, Muhammad Irsyad Rifaldi, Ahmad Fatih Zafran sakit, Muhammad Syamsul Ma'arif, ada ya? Muhammad Zaisan Izzatullah, Maulana Azhar Syadili, Fazlur Rahman. Kita baca ini aja mantiknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khairal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khairal umur awsatuha wa syarrul umur muhdatsatuha wa anna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Musannif wal kulliyatu khamsatun dunan tiqas jinsun wa faslun aradun nau'un wa khas.
wal kulliyatu dan al kulliyat khamsatun itu 5 donantikos tanpa kurang, jadi nggak kurang, pas 5. Jinsun wa faslun aradun nau'un wa khas. Pertama kuli jenis, kedua kuli fasol, ketiga kuli arad, kemudian kuli nau', lalu kuli khas. Wa awalun salasatun bila syatat. Wa awalun dan yang pertama yaitu kuli jenis, salasatun yaitu 3, bila syatat tanpa lebih tanpa kurang, pas 3 dia. Jinsun qaribun aw ba'idun aw wasat, jenis qarib aw ba'id atau jenis ba'id aw wasat atau jenis wasat, pertengahan. Ani anal kulliyah, ya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu anhum qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Ani annal kulliyya ala khamsati aqsamin, jinsin wa faslin wa aradin wa naw'in wa khassatin. Li'annahu imma an yakuna tamama ma tahtahu min al-juz'iyyati aw mundarijan fiha aw kharijan 'anha. Fal-awwalu annahu wa huwa al-maqulu al-kathirina mukhtalifina bil 'adadi fi jawabi ma huwa. Wasani al-jinsu in kana maqulan ala kathirina mukhtalifina bil haqiqati fi jawabi ma huwa fi halati syirkati. Wal faslu in kana maqulan ala kathirina muttafiqina bil haqiqati. Wasalitu in kana maqulan ala kathirina muttafiqina bil haqiqati fi jawabi ayyi syai'in huwa fi dzatihi wal khassatu. Wa in kana maqulan ala kathirina mukhtalifina bil haqiqati fal aradul 'am. Wa mithalul jinsi al hayawanu lil insani wal faslu kan natiqi wa nahu kal insani binisbati ilal hayawani wal khassatu kadhahihi wal aradul 'am kal mutaharriki. Ya. Ani anal kulliyah ala khamsati aqsamin. Maksud saya, kata Imam Al-Akhdari, anal kulliyah bahwasanya lafadz kulli. Kita kembali ke kemarin ya, lafadz kulli. Famufhimu ishtirakil kulli asalah fal kulliyu, maka lafadz kulli mufhimu ishtirakin, yaitu lafadz kata yang apabila kita mentasawurkan maknanya, kita memikirkan maknanya, kita memahami maknanya, maka tasawur tadi tidak mencegah kita dari ishtirak. Al-ishtirak itu berserikatnya al-afrad, anggota-anggota yang ada di bawah lafadz kulli tadi gitu. Kasadin, seperti asad, singa. Nah, dalam bahasa Arab, orang Arab mentarifkan singa kullu hayawanin muftaris, setiap hewan yang menerkam itu masuk ke dalam singa gitu ya. Otomatis afrodnya banyak, sehingga afrod, anggota-anggota dari singa itu banyak. Makanya al-asad disebut lafzun kulliyun, lafad kulli gitu ya. Hayawanun, hewan, makhluk hidup yang hidupnya sempurna, ya artinya bisa berkembang biak, pokoknya kehidupannya teratur segala macam lah ya. Oh lah, bukan teratur, maksudnya makhluk hewan yang kehidupannya sempurna, bisa beranak pinak dan seterusnya. Ini kata hayawan lafzun kulliyun, lafadz kulli, karena di bawah kata hayawan nanti banyak afrod, anggota-anggotanya. Di bawah kata hewan ada insan, ada kitun, dikun, kemudian hison, jamus, kerbau, ghanam, dan seterusnya. Makanya lafadz hayawan, al-hayawan dari sisi ini dia lafzun kulliyun gitu ya. Kata al-insan sama dia lafadz kulli juga, karena di bawah kata al-insan itu berserikat
afrod yang tidak terbatas, yang hakikatnya sama, itu hayawanun natik. Ketika kita mikirin tentang hakikatul insan, apa itu insan? Al-insan hayawanun natik, hewan berpikir. Maka di bawah kata insan itu anggota-anggotanya banyak. Umar, Bakar, ya kita, dan seterusnya ya. Itu lafadz kulli. Wa aqsul juz'i. Nah, kebalikannya lafadz juz'i. Nah, tadi kita Umar, Bakar, Utsman dan seterusnya itu namanya al-juz'i atau dikenal dengan juz'iyat, itu dia. Jadi kalau kita lupa nanti kita coba tulis masalah at-taqsim, al-qismah. Ada al-qismah al-mantiqiyah, ada al-qismah at-tabi'iyah. Kita baca aja dulu ya. Anal kulli ala khamsati aqsamin. Bahwasanya lafadz kulli itu atas 5 bagian. Jinsin wa faslin wa aradin wa nau'in wa khassatin. Bisa juga jinsun wa faslun wa aradun wa nau'un wa khassah. Cuma 5 itu, enggak lebih itu ya. Li anahu imma ayakuna tamama ma tahtahu minal juz'iyat aw mundarijan fiha aw kharijan anha. Fal awalu, maka yang pertama, an-nau'u namanya kulli nau'. Wa huwal maqulu ala katsirina mukhtalifina bil adad fi jawabi ma huwa. Kalau muannas mahia, mahia nanti mahia hakikat. Liana para lafadz kulli imma yakuna, bahwa ada lafadz kulli tadi tamama, kesempurnaan, ma tahtahu, apa-apa yang di bawahnya, di bawah ma tadi, di bawah lafadz kulli tadi, minal juz'iyat, daripada lafadz al juz'iyat, bagian-bagian yang disebut tamamul mahiyah, kesempurnaan dari sebuah hakikat. Itunya namanya nau, gitu ya. Nah, di bawah nau tamamul mahiyah nanti terdapat juz'iyat yang banyak, gitu ya. Mundarijan fiha, atau indiraj, dia termasuk fiha padanya, pada mata tahu minal juz'iyat, au kharijan anha, atau keluar anha darinya. Kalau bahasanya lebih gampang, an-nau tamamul mahiyah, mahiyah gitu. Au mundarijan fil mahiyah, atau juz minal mahiyah, bagian dari mahiyah. Jadi bagian dari mahiyah. Au kharijan anha, atau keluar anha darinya. Mata atau minal juz'iyat, artinya keluar dari hakikat. Fal awalu, ma yang pertama, an-nau. Nau itu ayakuna tamama mata atau minal juz'iyat, atau tamamul mahiyah, kesempurnaan sebuah hakikat. Nah, itu namanya kulli nau. Wa itu al-maqulu, yang diucapkan ala atas katsirina, sesuatu yang banyak, mukhtalifina, berbeda-beda, bil adadi, dengan bilangan, fi jawabi, di dalam jawaban, ma huwa, apa dia, hakikatnya apa, gitu. Berarti kan menunjukkan kepada tamamul mahiyah, kesempurnaan hakikat. Ini al mushtarikati afraduha fiha, yang dimana berserikat fiha, di dalam tamamul mahiyah tadi, afraduha, anggota-anggotanya. Nah, itu nau. Al maqulu, yang dikatakan ala katsirin,
Dia yang digunakan atas kasirin, banyak, mukhtalifina yang berbeda-beda, bil adadi pada bilangan. Fi jawabi di dalam jawaban, ma huwa apa dia, ma hiya apa hakikatnya. Asani yang kedua, al jinsu jenis, berarti yang kedua mundarijan fiha. Ingkana maqulan jika ada ia, maka namun dari janfiyah tadi maqulan ala digunakan atas, diucapkan atas, kasirina banyak, tetap banyak, tapi mukhtalifina bil haqiqah, dia berbeda-beda dari segi hakikatnya. Kalau nau hakikatnya sama, gitu ya. Fi jawabi di dalam jawaban, ma huwa apa dia, fi hali syarikati dalam keadaan asyarika, bersekutu, berserikat. Wal fasl dan dia disebut fasal. Ingkana jika ada ia maqulan diucapkan ala kasirin atas banyak, muttafiqina bil haqiqah, dia bersepakat fil haqiqah secara hakikat. Tapi dia di luar hakikat, ya. Di luar hakikat, tetapi ittifaq dalam hakikat. Apaan dia? Dia bukan di luar hakikat, dia tetap termasuk juzul haqiqah gitu. Cuma bersepakat banyak dan bersepakat dalam hakikat. Kalau jenis dia termasuk juzul haqiqah, anggotanya banyak, cuman berbeda-beda dalam hakikat, itu jenis. Nah kalau nau tamamul mahiyah, jadi gini, nau tamamul mahiyah, al jenis juz'ul mahiyah, bagian dari hakikat dan anggotanya banyak, tetapi anggota yang banyak tadi hakikatnya berbeda-beda. Al fasal dia termasuk juz'ul haqiqah, bagian dari hakikat, anggotanya banyak, tetapi sepakat dalam hakikat, tapi secara hakikat sama. Pasal yang ketiga, berarti kharijan anha. Ingkana jika ada ya maqulan ala kasirin, diucapkan, digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang banyak, muttafiqina fil haqiqah, dia sepakat, artinya sama dalam hakikat. Fi jawabi di dalam jawaban, ayu syai'in huwa, sesuatu apakah dia, fi dzati secara zatnya, fal khasatu maka itu namanya kulli khas. Wa in kana dan jika ada ia maqulan ala kasirina, diucapkan atas banyak, mukhtalifina bil haqiqah, berbeda hakikatnya, ya. Tapi hakikatnya beda gitu. Fal aradul am, maka namanya arad am. Fa misalul jinsi, contoh jenis, al hayawanu hayawan, lil insan bagi insan. Wal fasol dan fasol kanatiki seperti an-natik. Misalul fasli kanatik, contoh fasol itu seperti an-natik. Wa nau'i dan nau kal insani bin nisbati ilal hayawan. Wal khasati kulli khasa kadhaiki tadhahik. Wal aradil am, arad am kal mutaharrik, seperti al mutaharrik, bergerak. Jadi kan ketika ditanya penting gak sih belajar Al-Qulatul Khamas, oh penting, gitu ya. Jadi bilang pusing saya mah, jangan-jangan ini tidak penting, oh penting, gitu ya. Pentingnya di mana? Karena Al-Qulatul Khamas itu ibarat ibarat bahan-bahan. Ketika kita membangun satu bangunan, itu perlu bahannya. Katakanlah gedung ini dia semen, pasir, kalau zaman dulu kelihatannya bata merah ya. Zaman dulu kan itu belum pada ada tuh hebel dan seterusnya. Kemudian besi dan seterusnya.
Nah, sesudah bahan-bahan itu ada semua, dikumpulkan, dirakit dan seterusnya, diolah, maka jadilah bangunan. Tapi bangunan itu nggak bakalan jadi kalau tidak ada bahannya. Dan bahan yang ada juga harus dirakit, harus disusun, nanti baru jadi bangunan. Artinya apa? Kalau bahannya nggak ada, bisa nggak jadi bangunan? Nggak bisa gitu. Nah, Al-Kulliyatul Khamas dia bahan-bahan untuk membangun sebuah bangunan. Bangunan apakah itu? Bangunan at-ta'rif, definisi gitu ya. Bangunan definisi itu bahan-bahannya ini tuh, Al-Kulliyatul Khamas. Bahan-bahan yang digunakan itu. Kalau tidak menguasai bahan-bahan untuk tarif definisi, bangunan definisi nggak bakalan jadi. Atau bahan-bahannya udah ada tetapi tidak dirakit, tidak disetting, tidak dipasang, juga tidak jadi. Emang tarif itu penting. Dengan tarif kita bisa mengetahui hakikat sesuatu. Dengan tarif akan dihasilkan yang namanya ilmu tasawwur, idraku mufradin tasawwuran olim wa darku nisbatin bitasdiqin usim. Kalau tidak ada tarif, nafi ilm, nggak ada ilmu tasawwur. Jadi kepentingannya di sana gitu ya. Kepentingan sebuah keilmuan agar nanti ketika kita berada dalam posisi majhul tasawwuri, kemudian kita bikin tarif, kita bikin definisi dengan bahan Al-Kulliyatul Khamas, nanti kita akan mendapatkan ilmu baru yang disebut ma'lum tasawwuri. Contoh. Apa contohnya? Misalkan dalam tajwid izhar halqi. Apa itu izhar halqi? Ya mau nggak mau kita harus pakai definisi. Izhar halqi adalah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi, hamzah, ain ha, ghain kha. Udah dapat ilmu tentang izhar halqi. Tapi kalau kita nggak bisa bikin definisi, otomatis apa izhar halqi atau apa gelap, udah nggak muncul ilmu tasawuri. Apa sih hadis? Hadis adalah maudhifa li Nabi sallallahu alaihi wasallam qaulan aw fi'lan aw taqriran aw nahwa dzalik. Hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Nabi berupa ucapan, perbuatan, takrir atau lain-lain hal itu. Karena termasuk sifat-sifat, ada yang masukkan kaitannya dengan hadis Nabi gitu. Sifat-sifat Nabi. Nah, dengan kita menemukan definisi tadi, maka kita tahu hakikat dari hadis Rasulullah. Apa sih al-insan? Al-insan hayawanun natik. Udah jadi tahu, hewan yang berpikir. Apa sih misalkan Allah? Allah adalah alamun ala dzatil wajibil wujud. Allah adalah nama bagi satu zat yang wajibil wujud. Ketika Allah wajibul wujud, ya sudah, kita jaizul wujud. Jadi ketemu itu. Tapi kalau tarif nggak ketemu, ya nggak ketemu jadinya. Jadi jelas kepentingannya itu, penting sekali itu ya. Dan dalam berbagai ilmu kan definisi banyak banget. Dan ilmu nahu surat definisiin semua ya. Dalam ilmu tajwid definisiin semua. Dalam ilmu balaghah definisiin semua. Jadi banyak definisi gitu ya. Nah, itu kaitannya dengan bahan-bahan definisi tadi adalah Al-Kulliyatul Khamas. Simpulannya gini saja tuh ya. Al-Kulliyatul Khamas dibagi dua, kulli dzati, kulli aradi.
Kalau kuli zat itu kuli yang dia masuk dalam zat. Kalau kuli aradi, kuli yang dia kuli tetap, artinya mengandung afrod dan juz'iyat yang banyak. Cuma dia di luar hakikat, di luar sebuah zat itu. Nah, nanti kuli zati dibagi 3, nau, jenis, fasol. Kuli aradi dibagi 2, arad am, arad khas gitu ya. Apa itu nau? Nau adalah tamamul mahiyah, maka tamamal mahiyah. Kesempurnaan dari sebuah hakikat. Ini jenis juz'ul mahiyah. Fasol sama, juz'ul mahiyah. Nah, cuma bedanya adalah kalau nau dia tamamul mahiyah, kesempurnaan dari sebuah hakikat. Jadi sempurna, kesempurnaan dari sebuah hakikat itu namanya nau. Nah, nanti jenis adalah juz'ul mahiyah, bagian dari mahiyah yang dimana di bawahnya terdapat anggota-anggota yang banyak, cuman mereka tidak sama dari segi hakikat. Mereka berbeda-beda hakikatnya gitu. Al-fasol sama di juz'ul mahiyah. Nanti anggotanya banyak anggotanya dan dia bersepakat dalam hakikat gitu ya. Contoh, al-insan, jenis, hayawanun, kemudian natiqun. Nah, contoh nau adalah al-insan. Contoh nau al-insan, dan dia tamamul mahiyah, artinya menunjukkan hakikat yang sempurna. Hakikat manusia apa? Ya halas, hayawanun natik, hewan yang berpikir. Nah, kalau kuli jenis, dia juz'ul mahiyah, bagian dari hakikat manusia. Hakikat manusia, al-insan huwa hayawanun natik. Hakikat manusia adalah hayawanun natik, hewan berpikir. Sehingga jenis adalah juz'ul mahiyah, bagian dari hakikat manusia, gitu ya, yang berserikat di bawah kata hewan, anggota-anggota yang banyak, cuman mereka berbeda dari segi hakikat, gitu ya. Walaupun mereka berserikat di bawah kata hayawan, tetapi mereka hakikatnya beda-beda, gitu ya. Nah, kalau di bawah hayawan nanti akan berserikat, kalau disebutin banyak ya. Misalkan insan, mada hison, mada dikun, ayam, mada kitun. Jadi di bawah kata hayawan ini hunaka aitatahu afrodun wa juz'iyatun katsirah. Nah, afrod dan juz'iyah tadi berbeda-beda dari segi hakikat. Yaitu di bawah kata hayawan ada insan, ada hison, ada dikun, dan ada kitun. Ketika ditanya, apakah hakikat insan, hison, dikun, dan kitun sama? Jawabannya beda. Walaupun kalau melihat hayawan, semuanya hewan, gitu ya, artinya di bawah hayawan. Ketika ditanya hakikatnya beda. Apa hakikat insan? Hayawanun natik. Apa hakikat kuda? Hayawanun sohilun. Hewan yang, apa kuda tuh? Meringkik apa tertawa? Gitu, itu hakikatnya beda. Ison hayawanun sohil. Ison adalah hewan yang meringkik. Kemudian dikun, ayam. Apa itu ayam? Ayam adalah hewan yang berkokok. Kemudian kitun, apa itu kucing? Hewan yang dia mengeong dan seterusnya. Sehingga hakikatnya beda-beda, gitu ya. Nah, kalau fasol, juz'ul mahiyah, bagian mahiyah, contohnya natikun. Nah, natikun di sini artinya ya makhluk yang dia berpikir. Makhluk yang berpikir banyak apa dikit? Ya banyak. Dan seluruh manusia berpikir. Sehingga di bawah kata natik, anggotanya banyak dan seterusnya, dan mereka hakikatnya sama. Itu sama-sama hakikatnya berpikir. Sehingga kul yang seperti ini kuli fasol namanya. Ya. Nah. Kemudian arad am, arad khas. Arad am, arad khas. Kharij. Ini ya. Terus nyambung. Ini kharijun anil mahiyah. Dia keluar dari hakikat. Arad khas sama. Kharijun anil mahiyah. Keluar dari satu hakikat. Kita lagi bicara hakikat manusia. Kalau dia keluar dari hakikat manusia, gitu ya. Tetapi arad di sini ada pada hakikat manusia dan ada pada hakikat yang lain.
maka itu namanya arad am. Gampangnya mah begini ya, arad am itu satu sifat yang ada pada hakikat manusia, tetapi ada juga pada hakikat yang lain gitu. Contoh arad am di sana al mutaharrik, ya. Yang bergerak kan pindah dari satu tempat ke tempat yang lain kan gitu ya. Kalau nggak pindah-pindah namanya nggak bergerak, diam aja, iktikaf. Jelas. Manusia dia punya sifat bergerak, kuda punya sifat bergerak, kucing bergerak, jadi pada bergerak semua. Artinya di bawah kata mutaharik tuh dia punya anggota yang banyak itu ya. Lalu kemudian mutaharik di sini ada pada satu hakikat dan juga ada pada hakikat yang lain. Artinya dia diperserikatkan pada hakikat yang berbeda-beda. Al-musyarak fi afrodiha fi haqiqatin mukhtalifah. Nah ini namanya arad am. Kalau arad khas, dia kharijun anil mahiyah, keluar dari hakikat, tetapi dia khusus hanya ada pada satu hakikat, nggak ada pada hakikat yang lain. Contohnya apa? Dohikun, tertawa. Dohikun, dia hanya ada pada hakikat manusia, dia tidak ada pada hakikat apa? Kuda, ayam, kucing, dan seterusnya. Sehingga dohikun dia disebut arad khas. Jadi pembagian logika itu bisa membagi satu hakikat menjadi 5. Pertama tamamul mahiyah, kesempurnaan hakikat disebut nau istilahnya. Kemudian yang kedua jenis, yaitu juz'ul mahiyah, bagian dari mahiyah yang di bawahnya terdapat anggota-anggota yang banyak dan hakikat mereka beda-beda, gitu ya. Kemudian yang ketiga juz'ul mahiyah, bagian mahiyah dan di bawahnya terdapat anggota-anggota yang banyak dan hakikat mereka sama. Contoh natikun, berpikir. Cuma ini kulli zati, dia di dalam sebuah hakikat. Sementara pembagian yang selanjutnya kulli aradi. Ada arad am, ada arad khas. Kalau arad am itu dia keluar dari hakikat, satu sifat yang keluar dari hakikat, dan dia bukan hanya ada satu pada hakikat, dia ada hakikat lain, ada juga bergerak kan gitu ya. Iya seperti itulah. Berjalan kan sama. Tidur gitu ya. Arad khas hanya khusus pada satu hakikat dan dia yang menjadikan pembeda antara hakikat dia dengan hakikat yang lain. Berarti dohikun, tertawa. Dia hanya ada pada hakikat manusia, tidak ada pada hakikat yang lainnya. Hewan yang lainnya. Misalkan kuda, kambing, dan seterusnya. Bisa dipahami sampai sini ya. Jadi emang pembagiannya 5, nggak lebih nggak kurang gitu. Ya, emang ya seperti itu gitu ya. Nggak lebih nggak kurang. Sehingga kalau kita mau lengkapi begini, misalkan al-insan ya, al-insan hayawanun natikun gitu ya. Cuma hayawanun natikun kita ambil yang khas dulu ya. Dohikun mutaharrikun. Al-insan hayawanun natik dohikun. Al-insan hayawanun natikun dohikun mutaharrikun. Nah ini namanya kulli nau. Ini jenis. Kemudian ini fasol. Dohik, arad, khas. Khas saja ya. Kemudian mutaharrik, arad, am. Udah. Cuma pembagiannya segitu aja. Nggak lebih nggak kurang. Bapak sambil nulis ya. Saya bacakan yang syarah ada Manhuri buat perbandingan. Karena perbedaan dari segi takrib, mendekatkan pemahaman dalam penjelasan.
Dalam Sarada Manuri, nggak apa-apa sambil didengarkan aja. Anal kuliah ingkan ada khilan bizati, bahwasanya lafadz kuli jika dia masuk dalam sebuah hakikat, biayakuna juz'an minal maknal madlul lil lafzi yuqalu lahu kulliyun zatiyun, kulli zati. Kal hayawanin natik bin nisbati ilal insan wa in kana kharijan anizat bi alam yakun kadzalika yusama kulliyan aradiyan kal mashi. Walaupun ada yang bilang nau itu bukan termasuk hakikat, tetapi dia wasitoh, apa ya, perantara. Kulli zati kal hayawanin natik, kulliyan aradiyan kal mashi wa dhaik bin wa in kana ibaratan anil mahiyah. Nah, ini dia ungkapan tentang satu hakikat, kal insan, bahwa zatiyun, dia tetap zati, binaan ala anna zatiyah ma laysa bi aradiyin, wal kulliyu zatiyu imma yakuna musyarakan bainal mahiyah wa baina ghairiha mukhtassan biha. Fal awal sama jinsan kal hayawan bin nisbatil insan, wa tsani sama faslan kan natik bin nisbatil insan, wal kullil aradi imma yakuna musyarakan aw mukhtassan, wa in kana musyarak baina ghairiha isama aradun am kal mashi. Al mashi berjalan, ya, dia masuk dalam kulli arad am lil insan. Wa in kana khassan biha isama khassa kadhahik bin nisbati lahu, wal kulliyu alladhi wa ibaratun an nafsil maya kal insan, fa inna ibaratun an majmil hayawanin natik yusama nau'an. Fa hadhil kulliyatul khamsu allati hiya disebut mabadi tasawurat al musyarib bi qalal kulat al baita, thumma inna awwalaha wal janar tansil qarib kal hayawan bin nisbatil insan wa ba'id kal jismi, gitu ya, ba'id bin nisbati lahu, wa mutawasid kan nami bin nisbati lil insan. Berarti tiga, ya, asam, qarib, ba'id, mutawasid. Nah, ya, kalau mau latihan sih silakan saja, ya. Pertama kita cari tamamul mahiyah, kita pikirkan hakikat sesuatu, hakikatnya apa nih, gitu ya, cari. Nanti kalau ketemu itu namanya tamamul mahiyah. Kemudian nanti kita cari, gitu ya, kuli jenisnya apa, kuli fasolnya apa, kemudian kuli arad amnya apa, kuli arad khas apa. Berarti disuruh mikir terus, gitu ya. Sudah dilanjut baca. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa huwa sunnatun wasani lazimah wa kisi wa tahrik wa insan wa sayyidu zawadi al-amara bil hajri wa sahbu bil wajri wa badika syibi wa syababi summa jismu ala salasati aqsami ba'idun lakin sa'ufahu kajawhiri Jauhan. wa yusamma al-jinsa al-jinsa وجنس الإناث وقريب لا جنس تحت وهو الأشهر والمفيد كالحيوان الإنسان ومتوسط وهو ما بينهما كالجسم. Bahwa salah satu aksamin, dan dia arad am dibagi tiga. Lazimun, pertama lazim, tetap. Arti tetap itu tidak pernah berpisah, tidak pernah lepas, ya. Bergerak bagi manusia. Wasari uzzawal, kedua cepat hilang, tapi masih masuk arad am, ya. Kahumratil khajali wasufratil wajali, seperti merah yang disebabkan
karena malu, wasufratil wajali, dan pucat karena takut. La taujal, jangan takut. Itu arad am. Wa batiun, dan bati lambat, kasyaibi wa syabab, seperti masa tua dan masa muda. Artinya pasti ada perubahan dari tua ke muda, cuman prosesnya lambat. Tapi dia tetap dia bukan sesuatu yang tetap, sesuatu yang hilang, dia cuman prosesnya lambat. Sumal jinsu ala salah satu aksamin, kemudian jenis atas 3 bagian. Ba'idun la jinsa fawqa, jenis ba'id yang di atasnya tidak ada jenis lagi, dia jenis paling tinggi. Kal jawari, seperti jauhar. Wa isama, dinamakan istilah-istilahnya ya, al jinsal aliyah wa jinsal ajnas wa qaribun, dan jenis qarib. Jenis qarib itu ciri-cirinya la jinsatah tahu, tidak ada jenis di bawahnya. Di bawahnya nggak ada jenis lagi, cuman di atasnya jenis-jenis itu. Ada berapa jenis? Wa wal asfalu wal akhiru, dialah jenis yang paling rendah dan paling terakhir. Kal hayawani lil insan, berarti hewan bagi manusia. Wa mutawasitun, jenis mutawasit. Wa itu ma bainahuma, jenis yang antara keduanya, antara jenis ali itu ya, dan antara jenis ba'id dan jenis qarib gitu. Kal jismi, seperti jisim. Wa qalu, ucapan kita, wal kulliyatu al baita, ai wal kulliyatu khamsatun, dan al kulliyatu 5, bila nafsin wala ziyadah, tanpa kurang dan tanpa tambahan. Bidalilil hasril mutaqaddim, dengan dalil al-hasr, penghitungan al-mutaqaddim yang udah lalu di atas. Wa jinsun wa ma ba'dahu, kata jenis dan yang sesudahnya, khobaru mubtadain mahdzuf, jadi khobar bagi mubtada yang dibuang. Wa huwa asal sunana wa huwa jinsun ila akhirih. Wa udhifa lafzul am, dan dibuang lafaz am. Faslun aradun nau'un wa khas, asalah arad am ya. Alladhi huwa natun li aradin, yang dia merupakan naat bagi arad. Kenapa dibuang lafaz am? Lil ilmi bi, karena sudah diketahui ya. Wa hudhifa ta'ul khassa litarhim, dibuang ta yang ada pada lafaz al khassa karena tarkik untuk memperingan. Wa ilam takun munada, walaupun lafaz khassa di sini dia posisi bukan munada. Artinya biasanya kan tarhim itu terjadi pada munada. Dikatakan tarhiman ihzif akhiral munada kaya su'a fi man da'a su'ada, berarti ya su'adu. Kalau ditarhim akhir munadanya dibuang dalnya, maka dibalik dibaca ya su'a, itu tarhim ya. Itu tujuan untuk memperingankan, biar ya manggilnya ringan lah, nggak terlalu berat ya, untuk meringkas, meringankan. Misalkan ya Muhammadu, dalnya dibuang, ya Muhammad atau ya Muhammu, tergantung lughah mayantazirul harfa atau lughah malayantazirul harfa ya, nanti ada dia. Dan artinya kebiasaan orang Arab kalau memanggil sebuah nama, katakan aja, itu yang dibuang belakangnya ya Muhammadu, jadi ya Muhammad atau ya Muhammu, ya Umaru, ya Umar, ya Umar, dan seterusnya. Kemudian ya su'adu, ya su'a. Kalau orang kita manggil nama, kemudian biar tidak terlalu berat, maksudnya tidak terlalu repot manggilnya, akan ada kata atau huruf atau suku kata yang dibuang. Misalnya di kita orang namanya Muhammad, biasanya kalau mau disingkat manggilnya Muhammad atau mad, mana itu mad dan seterusnya. Itu kembali kepada kebiasaannya. Jangan coba-coba teman kita Muhammad panggil Muhammad ilahin ente dan seterusnya, dia bengong gitu ya. Kalau gitu Umar, kalau mau ditarhim, kalau di bahasa kita ya panggilnya siapa? Umar atau Mar, itu mana Mar dan seterusnya.
kalau mau singkat gitu ya. Nah di sini al-khassa dia tidak jadi munada tapi bisa ditarhim. Ila anna tasul ini dia. Tetapi dia sah kalau dijadikan munada, tasul nida sah untuk dipanggil. Farukhimat, maka ditarhimlah ia dengan dibuang ta li darurah karena darurah. Kaqauli Imri'il Qais, seperti Imri'il Qais, la ni'mal fata ya'shu ila daw'i narihi Tariq ibn Malik lailatal ju'i wal khisri. La ni'mal fata, benar-benar seorang pemuda yang bahagia, seorang pemuda yang baik, sebaik-baik pemuda. Ya'shu ila daw'i narihi, Ya'shu yang ia datang pada malam hari untuk menghangatkan tubuh, ila daw'i narihi, kepada cahaya apinya. Siapa tuh? Tariq ibn Malik. Asalah Tariq ibn Malikin, kafnya dibuang. Jadi Tariq ibn Malik, Tariq bin Malik. Lailatal ju'i wal khisri, pada malam lapar, wal khisri yang sangat dingin. Kalau dingin kan lapar nih, lagi malam. Wa awalun, dan kata awal, fil baiti tsani mubtada nakiratun nakirah, wal musawwiq, yang membolehkan dia jadi mubtada padahal dia nakirah awalun ini dia at-tafsil, karena memperinci. Maqam tafsil boleh menjadikan mubtada dari isim nakirah. Tafsil dari mana? Dari atas. Qal kulliyatu khamsatun dunantikos jinsun wa faslun aradun nau'un wa khas. Nah di sini kan 5 jenis, fasol, arad, am, nau, dan arad khas. Nah kemudian sekarang mau dibagi lagi tuh. Di sini dibagi yang satu ya. Wa awalunan yang pertama yaitu jenis. Berarti kan tafsil, memperinci. Nah. Wala fi qauli, dan la pada ucapan musannif, bila syatat zuliqat an mahalliha, dia dilengserkan dari mahalliha, kedudukannya. Wa syatat labat syatat aziyada, kama fi hadisin itu ya. Laha maru misliha la waqsa, baginya mahar misilnya la waqsa, tidak ada syatat, tidak ada kekurangan. Wala syatat, dan kata-kata syatat aila naqsa wala ziyada, tidak ada kurang dan tidak ada tambahan. Wa au, dan au di sini litaksim, untuk taksim, membagi-bagi. Jinsun qaribun au ba'idun au wasat, bagi-bagi. Wabillahi taufiq gitu ya. Faslun fi nisbatil alfazi lil ma'ani. Jadi pembagiannya gini ya. Pertama jauhar. Jauhar itu artinya seluruh materi yang ada di alam ini gitu ya. Nah nanti jauhar dibagi dua, jisim, jauhar fardu. Kalau jisim adalah seluruh materi yang ada di alam ini yang menempati ruang dan waktu, dan dia masih bisa dibagi-bagi. Kalau jauhar fardu adalah seluruh materi yang ada di alam ini, dia menempati ruang dan waktu, tetapi tidak bisa terbagi-bagi, yang disebut atom. Inti terkecil dari sebuah benda. Nah nanti jisim dibagi lagi namin. Namin itu artinya
dia ada pertumbuhan, perkembangan, berkembang. Dibagi lagi gair namin, tidak berkembang. Ya berarti tidak berkembang itu ya batu kan gitu ya, tanah gitu. Nah nanti namin dibagi lagi hayawan, nabat, hewan dan tumbuhan. Kan dua-duanya berkembang gitu ya. Tumbuh-tumbuhan berkembang, hewan juga berkembang. Nah nanti hewan di bawahnya insan, kitun, ghanam, bakor dan seterusnya. Nah di sini ketika kita ingin menentukan mana jenis qarib, mana jenis mutawasid, mana jenis ba'id atau jenis yang paling tinggi, pertama kata jauhar. Dia disebut jenis ba'id. Atau ya jenis ba'id. Atau ada yang membahasakan jenis ab'ad. Kenapa? Karena di bawah kata jauhar ini ada berapa jenis. Jisim jenis. Kemudian namin jenis. Kemudian hayawan jenis. Nah jauhar disebut jenis ba'id. Wa awalun salah satun bila syatat ya, qaribun aw ba'idun aw wasat. Nah jauhar disebut jenis ba'id karena dia di atas udah nggak ada jenis lagi. Dia paling tinggi, tapi di bawahnya ada beberapa jenis. Berarti jenis ba'id. Nah hayawan ini disebut jenis qarib. Kenapa jenis qarib? Karena di atas hayawan ada jenis lagi, namin, jisim. Lalu kemudian di bawah hayawan udah nggak ada jenis, itu ya, nggak ada. Dia nanti ada ya, nah nih itu nau nanti itu ya, macam-macamnya, macam-macam dari hewan, insan, hayawanun natik, kit dan seterusnya. Jadi disebut jenis qarib. Kenapa qarib? Karena dia dekat dengan nau, dia dengan insan dan seterusnya. Dan di atasnya banyak lagi jenis. Lalu kemudian kalau jenis mutawasid adalah jenis yang dia di atas ada jenis, di bawahnya ada jenis. Bisa kita bilang jenis mutawasid ya ini, mutawasid. Atau ini. Pokoknya di atas ada jenis, di bawah jenis, jenis mutawasid gitu dah. Bisa dipahami deh. Jadi yang paling tinggi itu jauhar. Jauhar artinya materi yang ada di alam ini. Nanti jauhar dibagi dua, ada jisim, ada jauhar fardu. Apa itu jisim? Ya kita kan sering mengartikan tubuh ya. Tapi di sini maksudkan materi yang ada di alam ini menempati ruang dan waktu dan masih bisa dibagi-bagi. Kalau jauhar fardu atom dia materi yang ada di alam ini menempati dalam waktu tapi nggak bisa dibagi-bagi lagi. Nah nanti di bawah jisim di bawah jauhar jisim ada namin, dibagi dua, ada namin, ada gair namin. Ada yang sifatnya dia tumbuh, ada yang sifatnya berkembang, dan ada gair namin. Nanti di bawah namin bagi dua, hayawan dan nabat. Hewan kan berkembang, nabat juga sama, dia tumbuh-tumbuhan. Cuman lebih sempurna pada hewan gitu. Kemudian di bawah hewan ada insan, qit, ghanam, bakar dan seterusnya. Nah hayawan disebut jenis qarib, dekat kepada apa? Kepada nau gitu dia. Dan di atasnya ada jenis. Kemudian jauhar disebut jenis ba'id. Kenapa jenis ba'id? Karena dia yang paling jauh, di mana di atasnya udah nggak ada jenis lagi, di bawahnya masih ada jenis. Sementara jisim, namin disebut jenis mutawasid. Kenapa? Karena di bawahnya ada jenis dan di atas ada jenis dan dia mutawasid, ada di tengah-tengah bainal ajnas ya. Faslun fi nisbatil alfazil lil ma'ani wa nisbatul alfazil lil ma'ani khamsatu aqsamin bila nuqsani tawatu'un tasyakukun takhalufu wal isyraku aqsuhut taradufu.